wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Desi Energi SPD MPDSI di channel edukasi mata pelajaran IPA terpadu di sekolah menengah pertama atau SMP, khususnya kali ini di semester ganjil. Nah, pada hari ini saya akan membahas pembelajaran khusus kelas 7 semester 1, di mana hari ini merupakan pertemuan kedua. Sehingga hari ini merupakan kelanjutan materi dari pertemuan pertama, masih di bab pertama tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pelajaran hari ini mendapatkan keberkahan. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semangat, tetap tersenyum, kita akan membahas materi yang baru. Nah, adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tetap bab pertama objek IPA dan pengamatannya, akan tetapi subpokok bahasan yang berbeda. Di mana pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang Tentang objek IPA, tentang penelitian di dalam IPA, tentang manfaat IPA. Maka hari ini akan kita bahas adalah tentang besaran dan satuan, ya. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan dibahas hari ini itu masih sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan yang pertama kemarin, yaitu ada 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Terus lanjut, KD yang kedua 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku maupun satuan baku. Jadi kita masih berada di kompetensi dasar yang sama. Nah, kita lanjut tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, setiap pembelajaran Ibu sampaikan bahwa pembelajaran itu pasti mempunyai tujuan. Nah, untuk tujuan hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik atau siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Ya, apa pengertian besaran pokok dan besaran turunan tersebut? Terus tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok dan besaran turunan. Apa contoh besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terus apa contoh satuan dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kita lihat besaran turunan. Berikut yaitu peserta didik atau siswa dapat menjelaskan pengertian satuan baku dan satuan tidak baku. Ya, nanti kita lihat juga apa perbedaannya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bahas. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh satuan baku dan contoh satuan tak baku. Jadi setelah kegiatan pelajaran ini nanti berlangsung, maka 4 tujuan ini kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Oke, tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai membahas materi, Ibu mau merefleksi pembelajaran sebelumnya. Di mana di pelajaran sebelumnya, ketika di akhir-akhir pelajaran, Ibu menyampaikan bahwa pentingnya pengukuran dalam penyelidikan IPA. Mengapa? Ya, karena ketika kita melakukan sebuah penyelidikan atau pengamatan, kita perlu menghasilkan hasil yang valid, ya, yang fakta, yang nyata, bukan hasil perkiraan atau pendapat atau opini. Nah, satu contoh kemarin Ibu sampaikan di pertemuan pertama, apa contohnya? Contohnya adalah ketika kalian diminta mengamati ciri temanmu. Ya. Ada satu contoh informasi yang mau disampaikan, yang penting dilakukan pengukuran apa? Contohnya adalah ketika ada perintah, ukurlah berapa tinggi badan temanmu atau tinggi tubuh temanmu. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, untuk menghasilkan informasi tentang tinggi tubuh teman kita, maka kegiatan pengukuran harus dilakukan. Supaya apa? Supaya ketika menyampaikan hasilnya bukan berupa perkiraan, tetapi fakta hasil dari pengukuran.
Itu pelajaran sebelumnya. Terus apa kemarin dalam sebuah pengukuran? Harus ada besaran, ya. Harus ada nilai, harus ada satuan. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah menyampaikan apa sih itu besaran? Ya, besaran itu adalah sesuatu yang mau kita ukur atau segala sesuatu yang dapat diukur atau mau diketahui nilainya. Nah, kalau contoh tadi yang Ibu sampaikan mau tahu tinggi badan atau tinggi tubuh teman kita, artinya tinggi inilah yang termasuk contoh dari sebuah besaran. Paham? Kalau seandainya contoh lain, kita mau tahu berapa berat tubuh kita atau lebih dikenal dengan massa. Nah, artinya massa ini yang mau kita ketahui nilai, maka massa inilah yang termasuk contoh besaran. Ya. Nah, contoh-contoh besaran ini nanti akan kita kelompokkan, ya. Kenapa? Karena besaran secara garis besar itu dikelompokkan menjadi 2. Ya. Besaran apa saja? Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Ya, Ibu ulang, besaran itu dibagi menjadi 2, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Ya. Nah, di sini kita lihat. Kita teruskan, ya. Tuh. Besaran pokok katanya adalah besaran yang berdiri sendiri atau besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau besaran yang tidak tergantung pada besaran yang lain. Apa sih maksud kalimat ini? Nah, kalimat ini maksudnya Ibu jelaskan dengan bahasa kita yang mudah dipahami. Ketika kita mau tahu nilai sesuatu yang kita ukur, nilai besaran yang mau kita ukur tadi, kita bisa langsung peroleh nilainya ketika kita mengambil alat ukur dan mengukur objek tersebut. Jika bisa dilakukan seperti itu, maka dia termasuk ke dalam besaran pokok. Tetapi ketika dia tidak bisa langsung didapatkan hasilnya ketika melakukan pengukuran secara langsung, atau dengan kata lain besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok, maka dia disebut sebagai besaran turunan. Nah, apa contohnya nanti kita lihat biar lebih dipahami lagi perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Oke, semangat, kita lanjut. Nah, di sini ada 7 contoh besaran pokok di dalam sistem internasional, ya, atau sistem SI. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, di sini Ibu ambil contoh satu pengukuran besaran pokok yang pertama tadi, panjang. Mengapa panjang dikatakan sebagai besaran pokok? Ya. Nah, tadi Ibu katakan besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri, tidak tergantung dengan besaran lain atau satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, jadi paham tadi ya beda antara besaran pokok dan besaran turunan. Jadi kalau besaran pokok itu ketika kita mau tahu nilai dari besaran tersebut, maka kita bisa langsung mendapatkan nilainya dari hasil pengukuran langsung. Contoh tadi adalah panjang. Ya, panjang kalau kita mau tahu panjang sesuatu, ambil alat ukur. Tapi ketika kita mau sedangkan di besaran turunan, ketika kita mau tahu berapa luas sebuah benda, maka kita tidak akan bisa langsung memperoleh nilainya. Melainkan kita cari dulu, ya, komponennya apa, yang luas, mau tahu luas itu apa, tergantung bendanya apa. Kalau persegi panjang berarti harus tahu panjang, harus tahu lebar, ya, nanti kita lihat. Nah, di sini ada contoh besaran pokok di dalam sebuah satuan sistem internasional. Ya, ada 7, panjang, ya, ada panjang, satuannya meter, berarti alat ukurnya bisa mistar, bisa meteran. Yang kedua ada massa. Massa juga dikatakan besaran pokok. Ya, nanti kita lihat mengapa massa itu dikatakan besaran pokok. Nah, di sini Ibu punya 2 contoh dulu. Ibu ambil 2 contoh, panjang dan massa. Nah, di sini Ibu mau
mengajak kalian, misal ya, kita mengukur panjang sebuah buku. Ya, mengukur panjang sebuah buku. Jadi apa yang mau kita ketahui nilainya? Yang mau kita ketahui nilainya adalah panjang. Nah, apakah benar panjang ini dikatakan besaran pokok? Di sini kita lihat Ibu sudah mengambil satu foto. Ya. Ibu mau tahu berapa panjang buku IPA. Maka langkah yang Ibu ambil adalah ambil alat ukuran. Bisa mistar, bisa meteran. Nah, berhubung kali ini Ibu menemukan meteran, maka Ibu pakai meteran yang panjangnya 100 meter. Ya. Nah, di sini Ibu letakkan posisi di sisi ya satu buku itu di angka 0. Ini angka 0 ya. Di sini ada 10, ada angka 20, masih ada sisa. Artinya buku ini lebih dari 20 cm. Ya. Belum nyampe 1 meter. Karena di 1 meter itu ada 100 cm. Terus setelah angka 20 ada angka berapa? Ada angka 8. Berarti 20 tambah 8, 28 cm. Nah, artinya ketika kita mau tahu nilai panjang sebuah buku ini, maka kita akan peroleh nilainya langsung. Kenapa? Karena satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Pakai meter, angkanya ada di sini. Diperoleh sebanyak 28 cm. Itulah sebabnya panjang dikatakan sebagai besaran pokok. Ya, masih paham atau masih bingung? Kalau masih bingung, kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini adalah massa sebuah batu. Jadi Ibu mau tahu berapa sih kira-kira nilai massa sebuah batu ini? Maka besaran massa ini bisa langsung Ibu peroleh nilainya. Kenapa? Karena Ibu punya alat ukur untuk mengukur massa yang satuannya sudah ditetapkan. Ini neraca atau timbangan di mana satuannya adalah kilogram. Ya. Nah, sebelum kilogram di sini ada angka gramnya, 100 gram, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 kilo dan seterusnya. Nah, batunya langsung Ibu letakkan di atas timbangan atau neraca sehingga Ibu bisa langsung memperoleh angkanya. Di sini kita lihat angkanya. Ya. Angkanya menuju ke 400. Artinya massa batu di sini adalah 400 gram. Nah, karena kita memperoleh nilainya langsung, berarti massa batu ini dimasukkan ke dalam contoh besaran pokok. Jadi sudah ada 2 contoh. Masih banyak contoh yang lain, ada waktu. Ya, jelas kalau waktu kita mau tahu pukul berapa sekarang, tinggal kita lihat di jam. Terus misalnya kita mau ambil contoh, kita mau menghitung berapa lama kita tahan nafas kita. Ya, menarik nafas tanpa dihembuskan. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Maka langsung kita mengambil alat ukur yang namanya stopwatch. Kita hidupkan, kita lihat. Ketika kita melepaskan hembusan nafas, maka kita berhentikan stopwatch yang akan kita peroleh waktu yang kita dapatkan. Terus ada contoh lain, kuat arus. Ya, ambil ampermeter, maka diperoleh nilainya sebesar ampere. Terus yang berikutnya ada suhu. Ketika kita ke dokter, ya, berobat ke dokter, kita mau cek suhu tubuh. Ya, maka ambil alat ukurnya berupa termometer, letakkan di ketiak, maka kita akan memperoleh nilai suhu tubuh kita. Nah, itulah contoh besaran pokok. Nah, selanjutnya ada yang namanya besaran turunan. Tadi besaran turunan apa? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, ketika kita mau tahu nilai besaran turunan, kita tidak akan bisa memperoleh secara langsung ketika melakukan pengukuran. Mengapa? Karena nilai besaran turunan ini akan diperoleh ketika kita memperoleh komponen-komponen yang lain terlebih dahulu. Contoh, luas. Misal Ibu tanya, bagaimana mengukur luas sebuah permukaan buku? Apakah bisa langsung didapatkan? Jawabannya tidak. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah mencari 2 komponen. Apa? Karena buku berbentuk persegi panjang, artinya untuk mencari luas kita harus tahu panjang dan tahu lebar.
Nah, lebar ini juga dikatakan sebagai panjang dalam fisika. Nah, panjang itu besaran pokok. Jadi besaran pokok inilah yang dikatakan bahwa luas itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, panjang satuannya meter. Ya, lebar atau panjang yang satu lagi satuannya meter, sehingga meter dikali meter, satuan luas tersebut adalah meter kuadrat. Nah, inilah yang dikatakan bahwa luas termasuk sebuah besaran turunan. Kenapa? Untuk mengetahui nilai sebuah luas harus tahu dulu nilai panjang dan nilai lebarnya. Berikut ada kelajuan, ya, sebuah kendaraan motor atau mobil. Bagaimana kita tahu kelajuan rata-rata atau kelajuan kita selama perjalanan? Apakah bisa langsung? Tidak, artinya kita harus tahu dulu jarak yang ditempuh dan waktu. Ya, jarak itu apa? Termasuk panjang, besaran pokok. Waktu juga termasuk besaran pokok. Ya, terus jarak dalam meter dibagi waktu dalam sekon, sehingga kelajuan satuannya adalah meter per sekon. Ya. Nah, jadi itu dua contoh besaran turunan. Masih banyak contoh yang lain, ada volume. Bagaimana tahu volume sebuah benda? Kalau misalnya bendanya balok, ya, berarti kita tahu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kalau disatukan dalam fisika semuanya termasuk panjang. Panjang besaran pokok dikali panjang besaran pokok dikali panjang besaran pokok, maka hasilnya adalah meter dikali meter, hasilnya meter pangkat 3 atau kubik. Satuan dibagi menjadi dua tadi, ada satuan baku dan ada satuan tak baku. Nah, apa bedanya? Ya, kita lihat. Nah, satuan baku adalah satuan yang terstandar. Apa sih maksudnya satuan yang terstandar? Satuan yang terstandar ini adalah satuan yang jika dipakai hasil pengukurannya akan sama dengan orang lain. Nah, sedangkan satuan baku ini adalah satuan yang tidak terstandar. Jadi kalau bahasa kita, satuan yang jika dipakai maka hasil pengukurannya tidak akan sama dengan orang lain. Ya. Jadi apa sih kira-kira bedanya kalau satuan baku itu siapapun yang mengukur, mau dia tubuhnya kecil, mau tubuhnya tinggi, ya, mau orangnya besar, mau orangnya kecil, hasil pengukurannya pasti akan sama. Kenapa? Karena alat ukur dan satuannya yang digunakan sama. Tapi kalau satuan tak baku, setiap orang yang melakukan pengukuran itu berbeda, misalnya yang satu tinggi, yang satu rendah, maka hasil pengukurannya pasti akan berbeda atau tidak sama. Nah, di sini kita lihat, ya, contohnya. Nih, contoh satuan tak baku. Kita lihat, ya, kita bandingkan nanti. Nih, di sini ada contoh satuan tidak baku atau tak baku. Ada jengkal. Jengkal itu dari mana ke mana? Ya, dari ujung kelingking sampai ke ujung jempol. Ya, ini yang disebut dengan jengkal. Ya. Jadi ketika kita mau mengukur panjang sebuah benda, kita letakkan ujung jempol kita dan kita letakkan satu lagi ke ujung kelingking. Terus yang kedua, hasta. Nah, hasta itu apa? Ujung dari jempol sampai ke ujung telunjuk. Itu hasta. Terus yang ketiga, depa. Depa itu merentangkan tangan. Jadi dari ujung jari sebelah kanan sampai ke ujung jari sebelah kiri. Genggam, nih, atau gempal, ya. Terus pikul, terus sepenanak nasi. Nah, mengapa ini dikatakan sebagai satuan tak baku? Ya. Nah, nanti kita lihat. Yang kedua, satuan baku. Satuan baku ada meter. Meter ini pasti berarti alat ukurnya meteran. Terus ada kilogram, berarti alat ukurnya timbangan atau neraca. Terus yang ketiga, sekon. Berarti ini adalah jam. Oke. Nah, ini
Ibu ada contoh kasus perbandingan antara satuan baku dan tak baku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi ada jengkal, ada depa, ada hasta, ada genggam, ada setenanak nasi. Nah, di si kasus ini Ibu ambil contoh alat ukur yang gunakan adalah depa. Depa tadi dari mana? Dari ujung jari sebelah kanan sampai ke tubuh kita, sampai ke ujung jari sebelah kiri. Nah, di sini ceritanya adalah si Agip dan Adit mempunyai sebidang tanah yang mau mereka jual. Tapi mereka masih bingung berapa ukuran tanah ini, luasnya berapa. Nah, untuk menentukan luas tanah tersebut, Agip dan Adit sepakat mengukur panjang ya dengan menggunakan depa mereka masing-masing. Perhatikan ya ceritanya. Dan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Si Agip mengukur panjang tanahnya itu diperoleh sebanyak 20 depa. Nah, sedangkan si Adit mengukur panjang tanahnya diperoleh 15 depa. Ya, kira-kira tubuh siapa yang tinggi ini? Terus setelah mengukur panjang, mereka mengukur lebar. Si Agip memperoleh 10 depa, sedangkan si Adit 8 depa. Maka dari panjang dan lebar yang sudah diperoleh mereka mengalihkan untuk memperoleh luas. Nah, hasil luas yang dihasilkan Agip adalah panjang kali lebar, berarti 20 dikali 10 depa. Maka diperoleh luas tanah sebesar 200 depa bujur sangkar. Nah, sedangkan si Adit luas yang diperoleh 15 kali 8. Berarti sebanyak 120 depa kuadrat atau depa bujur sangkar. Nah, pertanyaannya, ya perhatikan kasus. Jika harga 1 depa kuadrat tanah itu dihargai 100.000, ya ingat kalau harga 1 depa kuadrat itu 100.000. Pertanyaan Ibu, kira-kira jika kalian berada di posisi pembeli, maka depa siapa yang akan kalian pakai untuk alat ukur tanah tersebut? Mengapa? Terus, jika kalian berada di posisi penjual, maka depa siapa yang kira-kira yang akan kalian pakai alat ukur mengukur tanah tersebut? Jelaskan mengapa. Nah, kira-kira si Agip 200 depa, si Adit 120 depa. Berarti luasan siapa? Kira-kira ya, kalau dilihat luasan si Agip. Sudah punya jawaban? Kalau sudah punya jawaban, sekarang kita cek. Oke, nah sekarang kalau tadi sudah dibahas tentang berapa luas tanah dalam ukuran depa kuadrat, berarti sekarang kita lihat harga yang harus dibayar ya dari hasil pengukuran dengan depa tadi. Jadi kalau kita menggunakan depa Agip, maka harga tanah tersebut jumlah luas tanah dikali harga per 1 depa kuadrat. Nah, karena luas yang diperoleh si Agip 200 depa, maka 200 depa kuadrat dikali 100.000. Jadi harga tanahnya sebesar 20 juta rupiah. Nah, tapi kalau pengukurannya yang dipakai adalah depa si Adit, maka harganya akan berbeda. Kenapa? Karena si Adit memperoleh luas tanahnya seluas 120 depa kuadrat. Ya. Kenapa? Mungkin karena depanya lebih panjang. Nah, terus kalau depa si Adit, harga yang harus dibayar, ya, harga tanah tersebut 120 depa kali 100.000. Artinya tanah tersebut dinilai dengan harga 12 juta rupiah. Nah, di sini jelas terlihat perbedaan antara harga hasil pengukuran Agip dengan pengukuran si Adit. Si Agip sebesar 20 juta, sedangkan si Adit seharga 12 juta. Nah, kalau seperti ini pasti kalau kita di posisi penjual, depa yang akan kita gunakan pasti kita memilih depanya si Agip. Kenapa? Tanahnya bisa laku dengan harga 20 juta. Sedangkan kalau kita berada di posisi pembeli,
maka kita akan pilih depa si Adit. Kenapa? Harga tanah hanya 12 juta rupiah. Inilah yang dikatakan bahwa satuan tak baku ya depa tadi tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena hasilnya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, akan tetapi hal berbeda akan didapatkan jika pengukuran tanah tersebut dilakukan dengan alat ukur meteran yang mempunyai satuan baku yaitu meter. Ya. Baik Agip maupun Adit, jika mereka menggunakan alat ukur berupa meteran, maka luas tanah tersebut akan sama. Ya. Dan tentunya akhirnya harga tanah pun juga akan sama. Nah, itu contoh penerapan satuan baku dan satuan tak baku dalam kehidupan sehari-hari. Diambil misalnya contoh yang lain, ya di sini dikatakan tadi contoh satuan tak baku. Ya, Ibu ambil contoh sepenanak nasi untuk menyatakan waktu. Ya, kita mau pergi, ya kita pamit dengan orang tua, terus bilangnya berapa lama? Jawab sepenanak nasi. Nah, sepenanak nasi ini tidak bisa disamakan. Kenapa? Misalnya Ibu ambil contoh yang satu menanak nasi cuma 2 canting. Yang satu masak nasinya 2 cupak. Kira-kira apakah sama waktu memasak nasi 2 canting dengan 2 cupak ini nanti akan sama? Tentu saja tidak. Masak nasi yang 2 cupak akan lebih lama waktunya dibandingkan dengan memasak nasi yang berasnya hanya 2 canting. Nah, itulah yang menyebabkan sepenanak nasi juga dikatakan sebagai satuan tak baku. Ya, pikul. Ya. Pikul orang besar dengan pikul anak kecil juga tidak akan sama. Ya. Terus hasta. Hastanya juga tidak akan pernah sama. Sehingga alat-alat ukur ini tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur atau satuan dalam sebuah pengukuran. Nah, untuk memperoleh hasil yang sama kita gunakanlah satuan yang ada di sistem internasional, yaitu ada sistem MKS atau meter untuk panjang, kilogram untuk massa, sekon untuk waktu. MKS ada lagi nanti dalam sistem internasional dikatakan sistem CGS, sentimeter untuk panjang, gram untuk massa, dan sekon untuk waktu. Ya, jadi sudah dipahami hari ini ya apa saja besaran itu ada sesuatu yang mau kita ketahui nilainya. Terus besaran dibagi menjadi 2, ada besaran pokok dan besaran turunan. Tadi besaran pokok contohnya ada panjang, massa, waktu, kuat arus, intensitas cahaya, suhu. Besaran turunan tadi ada luas, volume. Terus satuan ada satuan baku dan ada satuan tak baku. Satuan baku itu hasil pengukurannya akan sama untuk semua orang yang melakukan pengukuran, yaitu contohnya meter, kilogram. Sedangkan satuan tidak baku itu hasil pengukurannya tidak akan sama dengan orang lain ketika melakukan sebuah pengukuran. Jadi itu kesimpulan pembelajaran ini. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap pantau channel saya di channel Edukasi IPA Terpadu SMP Semester Ganjil. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.